teman-teman semua, senang sekali pada hari ini kita ketemu lagi dalam episode Pejuang Nicu. Hari ini sudah ada Umi Wahyu. Sehat Umi? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Abi Eko. Dan juga ada siapa ini? Ada Syahnas. Halo Syahnas. Mana Syahnas? Syahnas mana? Syahnas ngantuk ya Bi ya? Iya, jam segini biasa bobo. Oke. Dadah pinternya. Oh cahaya. Ada lampu di sini. Bermain cahaya. Oke. Sekarang sudah ada Syahnas di sini. Umi mau tanya dong, Syahnas ini kenapa sebenarnya? Apa yang disampaikan oleh dokter tentang kondisi Syahnas? Ya, jadi waktu lahir itu, ketika lahir yang terlihat itu kan langsung kornea keruh. Terus hari kedua kita bawa ke dokter spesialis mata. Dia dibilangnya menurut dokter itu kornea keruh, dan karena waktu itu dokter spesialis mata umum, jadi dibilangnya ya kemungkinan dia tunanetra gitu. Ya udah, terus ada pernyataan dari dokter itu namanya Peters Anomaly Syndrome. Peters Anomaly Syndrome. Ini dia. Ciri-ciri Peters Anomaly Syndrome itu seperti apa, Om? Peters Anomaly Syndrome itu kan jadi pembeda ya. Jadi dia berbeda dari pada umumnya gitu. Jadi karena dia yang terlihat bedanya itu mata, ya matanya korneanya keruh. Oh, salah satunya matanya kornea. Sama lingkar kepala kecil. Syahnas lingkar kepala kecil kah? Kecil, iya. Walaupun kalau kita lihat begini kan biasa aja. Enggak biasa, tapi ini kalau diukur kecil. Oh, mikrosefali ya namanya. Mikrosefali, betul. Oke, kita flashback masa Umi waktu itu dalam kondisi kehamilan. Tapi sebelumnya mau tahu dulu, sehari-hari Umi kegiatannya apa, Mi? Terima jahitan. Oh, jago bikin baju. Udah jago, kecil-kecilan. Masya Allah. Kalau Abi, Bi, maaf Bi, hari-hari Bi? Ini teknisi alat rumah tangga juga. Sebenarnya sih kita ini Bu, mengajar TPA. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Abi ini ngajar TPA di Majelis Taklim, Umi juga? Enggak. Oh, Abi aja. Abi ngajar ngaji dan Umi terima jahitan. Masya Allah. Baik, sekarang kita akan flashback ke masa kehamilannya Umi Wahyu. Waktu masa kehamilan apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa ya, nggak ada terjadi apa-apa. Cuman memang di awal minggu pertama hamil itu sempet demam gitu, cuma nggak ada bintik-bintik merah. Sanas kan termasuk TORS kan, kena TORS, tokso rubella. Penyebabnya apa? CMV, yang banyak itu CMV-nya, 9, sekian gitu. Penyebab Syahnas kena virus itu apa? Kurang tahu juga. Kemungkinan sih katanya kan ada dari virus dari sayuran gitu, kurang bersih. Tapi ya kurang alam ya, saya juga biasanya sih, menurut saya sih biasa-biasa aja gitu ya, tetap menjaga kesehatan, jaga kebersihan. Cuma alam yang kena langsung ke Syahnas gitu, karena saya nggak ngerasa ada campak apa gitu, nggak ada sih. Oke. Jadi ketika hamil Syahnas itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Di USG kandungan semuanya enggak, alhamdulillah enggak, baik-baik aja. Mulai ketahuan ada yang berbeda dari Syahnas di usia kehamilan berapa, Ke 4 bulan itu sempat agak susah dicari detak denyutnya ya. 4 bulan kan harusnya sudah ada ya. Cuma itu agak susah memang. Tapi bidannya bilang nggak ada masalah kok Bu gitu. Memang biasa gitu, mungkin agak susah aja. Harusnya mungkin di situ kita udah mulai warning ya, cuman karena kata bidannya nggak ada kenapa-napa, ya udah. Oke. Dan selama masa USG 9 bulan baik-baik aja. Berarti Umu nggak tahu pada saat itu Syahnas ada kelainan di matanya? Nggak ada. Oke. Pada akhirnya Allah takdirkan Syahnas lahir. Ketika lahir normalkah sesar? Normal. Kelihatan dari fisiknya yang berbeda dari Syahnas? Iya, langsung kornea matanya. Itu pun ketahuan udah waktu dimandiin. Neneknya baru bilang gitu. Abinya juga sih bilang, cuma saya waktu itu nggak terlalu ngeh ya. Saya pikir mungkin karena kotoran kali. Tapi memang bilang, ini kornea ininya matanya kok beda ya gitu. Pas saya lihat, ternyata beda. Beda tuh maksudnya keruh. Tapi bulatan hitamnya kelihatan. Nggak ada hitam-hitam itu nggak ada.
Oh, dari bayi memang bulatan hitamnya itu tidak nggak terlihat. Nggak kebentuk bulat gitu. Abu-abu, semua abu-abu. Oh gitu. Itu diperiksa lahiran di bidan pada saat itu. Bidan. Langsung dibawa ke rumah sakit kah? Hari kedua dibawa ke dokter spesialis mata umum, tapi baru sebulan kemudian dibawa ke spesialis mata anak, dibilangnya ini kornea keruh dan harus kemungkinan harus transplantasi kornea. Tapi itu pun jarang terjadi gitu. Ya sudah, kita juga waktu itu ikhlas-ikhlas aja. Terus alhamdulillah beberapa ikhlas karena biaya mahal kah? Biaya mahal, dan dokter sendiri pun bilang jarang terjadi untuk transplantasi kornea itu gitu. Penyakit langka ya. Penyakit langka. Jadi dokter juga tidak terlalu menganjurkan. Tidak, dokter yang pertama ya tidak menganjurkan. Akhirnya persentase itu 50-50. Oh, secara presentasi 50-50. Mohon maaf karena Abi nggak pakai mic ya, karena sambil gendong. Tapi nggak apa-apa, Bi, nanti saya kembali menjelaskan, Bi. Tadi Abi bilang presentasinya adalah 50-50. Jadi kalau transplantasi korea itu bisa berhasil, bisa enggak. Iya, betul. Makanya daripada resikonya begitu, mendingan nggak usah pada saat itu. Ini pada saat itu. Ini pun Sahnas alhamdulillah sudah pernah transplantasi kornea dua-duanya kanan kiri. Cuman kalau darulah reject. Jadi mesti ulang. Reject itu menolak. Jadi imun tubuhnya menolak mungkin benda asing gitu ya. Oke. Kornea dari luar. Kita kembali ke yang pertama tadi, mohon maaf. Tadi dokter pertama kan mengatakan 50-50 kemungkinan kalau transplantasi kornea. Kemudian akhirnya berobat kemana lagi tuh, Terus disaranin sama teman untuk ke JEC, Jakarta Eye Center ya, dengan dokter Florence. Baru dari situ kita ada sedikit harapan lah gitu. Bisa ini sebenarnya ditransplantasi, cuman harganya mahal gitu. Biayanya berapa sih kalau transplantasi kornea itu? Untuk pesen korneanya aja kan dari luar, dari Filipina, itu waktu Sahnas itu 20 juta. Kurang tahu kalau sekarang, biasanya per tahun naik. Oke, jadi karena untuk kornea aja ya. Kornea aja. Belum operasi, belum perawatan, belum nanti kontrol obat. Iya. Jadi setelah periksa dengan dokter yang kedua, pada akhirnya dokter menganjurkan untuk transplantasi kornea. Kalau mau silakan transplantasi kornea gitu. Jadi dengan biaya sekian, baru ada saran sih dari temen untuk galang dana waktu itu. Untuk mata kiri kita galang dana dapat 70 juta. Baru mulai yang kiri itu usia 1 tahun 7 bulan Sahnas. Alhamdulillah ada fotonya. Jadi dari Sahnas yang tadinya matanya keruh, kornea keruh, jadi bening putih. Ini fotonya nih. Berarti berhasil pada saat itu transplantasi. Iya, berhasil. Di awalnya berhasil. Setahun kemudian saya coba galang dana lagi. Alhamdulillah untuk mata kanan. Alhamdulillah terkumpul, dan alhamdulillah juga bisa segera transplantasi. Jadi waktu itu alhamdulillah matanya udah bagus gitu. Dan bisa melihat, bisa meraih gitu. Jadi kalau dikasih benda-benda, cuman ya jarak pandang setengah meter, baru dia mau meraih gitu. Benda-benda kecil pun dia mau meraih gitu. Oke, setelah pada akhirnya transplantasi kedua-duanya, alhamdulillah dengan bantuan donasi dari masyarakat. Iya. Karena biayanya yang sangat tinggi. Tadi satu mata aja 70 juta ya, ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ya reject ya, Bi. Setelah berapa tahun bisa melihat? Habis itu reject tuh satu tahun kemudian mulai keruh lagi. Iya, mulai keruh gitu. Terus ya udah, kita waktu itu ya udahlah, bukan menyerah ya, tapi mencoba memaksimalkan yang ada aja deh gitu. Akhirnya kita coba untuk fisioterapi Sahnas, karena Sahnas juga kan pasti tumbuh kembang agak lambat ya, delay. Jadi coba konsul ke dokter anak, terus diarahin untuk fisioterapi, terus juga diarahin untuk terapi wicara. Nah, untuk terapi wicara ini salah satu syaratnya harus tes BERA, tes pendengaran. Baru di situ, karena saya kan bukan nggak ya, karena saya pikir Sahnas itu kalau saya teriak gitu, saya panggil kakaknya, dia pasti respon gitu, ketawa, atau kalau suara klakson abinya dia pasti ketawa gitu. Oh, saya pikir Sahnas nggak ada masalah kok pendengaran gitu. Ternyata pas di tes BERA yang kanan itu tinggi banget, hampir 200. Jadi tunarungu sangat berat. Kalau yang kiri 90 desibel,
masih bisa mendengar tapi yang besar-besar, yang suara kencang-kencang. Jadi maksudnya kalau teman-teman belum paham apa sih maksudnya desibel-desibel ini, saya juga baru belajar dari Umi. Kalau manusia normal itu 30 desibel. 30 sampai 40 desibel. Jadi seperti kita ini 30 sampai 40 desibel. Itu apanya tuh maksudnya, suaranya? Gelombang suara. Oh, gelombang suara. Gelombang suara kita baru bisa menangkap. Orang normal itu 30 sampai 40 itu bisa menangkap gelombang suara itu. Sementara kalau Sahnas nggak bisa. Jadi kalau kita teriak-teriak baru dia bisa dengar. Tadi 200 desibel itu ya. Salah satu. Kalau yang kanan agak susah, harus pakai alat bantu dengar. Oke, jadi setelah diagnosa tadi matanya sudah ikhtiar, alhamdulillah berhasil, Allah kasih kebahagiaan. Tiba-tiba Allah uji lagi. Iya betul. Ya, yang tadinya air mata, bahagia air mata lagi karena tiba-tiba matanya keruh lagi. Belum selesai sampai di situ, ternyata mulai mendapatkan kenyataan bahwa Sahnas ini juga tunarungu. Iya. Apa yang terjadi pada saat itu? Kondisi Umi sama Abi pada saat itu seperti apa ketika mendengar ada lagi? Pastinya drop lagi ya, down lagi. Cuman kembali lagi ya sudah, memang sudah takdirnya seperti ini dan kita harus terima dan berusaha untuk bangkit lagi gitu. Untuk ya sudah, kita maksimalkan dengan apa yang ada. Kita doa deh sama Allah gitu. Terus kan saya cari-cari, tanya-tanya dokter juga, dok ABD itu berapa ya gitu. ABD itu apa? Alat bantu dengar. Ini sebenarnya sana pakai alat bantu dengar, cuman ketinggalan tadi. Tidur kan tadi pas berangkat itu tidur. Ya udah, kalau tidur biasanya nggak dipakai. Tapi kalau memakai alat bantu dengar sedikit dengar, tapi ya karena memang ada gangguan fungsi otak juga, jadi belum bisa komunikasi dua arah. Oke. Ada lagi gangguan fungsi otak. Jadi sebenarnya di diri Sahnas ini ada apa aja sih kalau boleh diceritakan Kalau pertama mata itu tadi dia jadi kornea keruh, jadinya pandangannya agak berkurang, hanya respon cahaya dan benda-benda terang. Terus kalau kedua kita dapetin otaknya itu, jadi fungsi otaknya cuma 20 sampai 30% dari orang normal. Dampaknya biasa. apa Dampaknya ya tentu aja ya kurang tangkep, tidak respon dengan sekelilingnya gitu. Jadi bisa belajar itu dari pengulangan ya. Jadi kalau dia dilatih berapa kali baru dia bisa. Jadi ada mata, pendengaran, gangguan fungsi otak, kemudian udah itu sama aja. Ini tumbuh kembang. Tapi sana sudah bisa berjalan, Umi? Belum, baru tita-tita. Sama rambatan udah bisa. Sana umurnya berapa, Umi? 5 tahun 6 bulan. 5 tahun. Jadi Sanas juga memerlukan fisioterapi ya, terapi wicara. Terapi wicara juga. Sekarang masih rutin menjalankan terapinya, Lagi pandemi jadinya agak stop dulu. Iya, dan sekedar informasi untuk teman-teman semua, terapi juga memerlukan biaya yang lumayan. Apalagi harus rutin. Seminggu harus berapa kali terapinya? Sana fisioterapi sekali, terapi wicara sekali. Kalau sana kan ikutnya di rumah sakit, Bu. Jadi ikut BPJS. Kalau yang manggil ya itu dia karena kondisi mahal ya. Jadi karena biayanya tinggi juga. Baik, pada akhirnya setelah tadi kita kembali lagi, Sahnas korneanya kembali keruh lagi. Apakah dokter menyarankan untuk transplantasi lagi atau seperti apa? Belum tahu karena memang udah lama banget kita nggak kontrol. Ke JSA juga udah lama banget nggak ketemu dokter spesialis mata. Kenapa? Ya itu kondisi dana juga. Kondisi dana, kondisi biaya yang sangat tinggi. Mengulang lagi seolah-olah seperti dari awal ya, ya. Kalau dulu kan kita masih ada donatur gitu yang biayai, jadi kita bisa jalan ke dokter spesialis mata anak. Sekarang ya udah pasrah dulu. Dalam kondisi Sahnas sekarang 5 tahun, Abi dan Umi menjalankan kehidupan bersama dengan Sahnas 5 tahun. Ada hal nggak yang pernah terjadi yang tidak pernah terlupakan ketika mengasuh Sahnas? Ketika mengasuh, ya itu sih masa-masa berat waktu dia transplantasi itu, karena kan itu harus dijaga ya, nggak boleh dikucek. Jadi kita yang ngerasain 24 jam jagain dia, kita jadi sisipan, kita jadi yang kita punya kegiatan juga kita stop dulu gitu.
Itu sih yang paling berkesan. Berkesan semalaman kita nggak tidur, bener-bener jaga. Oke. Umi dan Abi, Sanas tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ada gangguan fungsi otak. Bagaimana Sanas berkomunikasi kalau Sanas mau makan atau Sanas misalnya mau pipis kah atau apa? Gimana cara komunikasinya? Nangis. Nangis. Kalau aus ya nangis, kalau lapar ya nangis. Lalu bagaimana cara Umi dan Abi berkomunikasi sama Sanas? Kalau mau bicara sesuatu, apakah ada cara tersendiri kah? Enggak, kita ya udah berkata seperti maksudnya selalu berbrainwash dalam diri kita bahwa Sanas itu mengerti dengan ucapan kita. Ya udah ajak ngobrol aja biasa. Oke. Melihat kondisi Sanas yang seperti ini, Abi dan Umi, terbayang nggak kira-kira nanti kedepannya Sanas akan seperti apa? Atau berpikir kira-kira Sanas gimana ya? Ada nggak pikiran-pikiran seperti itu? Biasanya kan orang tua adalah pikiran khawatir ya masa depan. Apa yang Umi dan Abi pikirkan tentang Sanas? Pasti kita kepikiran nanti bagaimana ya, atau nanti masa-masa dia datang bulan seperti apa, nanti pubertasnya dia seperti apa. Tapi ya kita kembalikan lagi sama Allah, ini Allah yang kasih ya. Saya berusaha kembalikan sama Allah, saya ikutin jalannya aja deh gitu, mengalir begitu aja. Ya sambil kita juga mencoba, mungkin nanti ya kalau udah nggak pandemi, ada kan sekolah untuk khusus tunanetra. Jadi kita belajar untuk kemandiriannya aja. Ya, setidaknya Sanas bisa mandiri untuk dirinya sendiri dan tidak bergantung pada ibu dan bapak, Umi dan Abi yang mungkin nggak selamanya juga bisa mendampingin Sanas. Sekarang yang dilakukan untuk pengobatannya Sanas, masih bolak-balik ke rumah sakit? Udah nggak ya? Terapi udah aja enggak, ya? Iya, terapi. Oke, gimana perkembangannya Sanas sampai hari ini, Umi dan Abi? Alhamdulillah udah banyak gerak, karena memang Sanas kalau gerak sih gerak ya, cuman ya itu agak lambat. Ini Sanas lagi apa? Lagi apa ini sebenarnya? Lagi ngeliat lampu, cahaya. Sanas main-mainan karena ada cahayanya. Iya. Sambil kadang ada suara kenceng dia juga akan ada respon. Oh, kalau ada suara kenceng, respon suara kenceng tuh suara seperti apa? Teriakan kah? Iya, teriak, klakson, ambulans, baru dia seneng. Suara-suara lagu juga kalau kita kan suara kenceng, maksudnya dia merasa kayak seperti ada orang gitu loh yang nemenin dia, jadi nggak sepi gitu. Itu pun gitu, ketika dia nggak ada orang, dia akan mencari. Berguling-guling di kasur gitu. Kalau ada orang ya udah baru dia tenang. Oh gitu. Deketin orang. Dari 5 tahun bersama dengan Sanas, ada yang gembira banget nggak ngelihat progresnya Sanas? Aduh sayang, hati-hati nak, kena kepalanya. Progres yang di bagian mana yang Bapak dan Ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Waktu dia dikasih benda-benda kecil, pokoknya benda kecil aja dia langsung meraih gitu, itu Masya Allah. Sementara kan beberapa dokter bilang dia tidak bisa melihat itu kan. Tapi kita lihat ternyata Sanas bisa melihat gitu, Masya Allah. Itu seneng banget. Termasuk itu proses ketika divonis sama dokter itu harus cangkok kornea. Pertanyaannya adalah, ini dana dari mana? Nah di situ kita ya usaha bagaimana caranya untuk mendapatkan dana tersebut. Nah waktu itu ketika ada teman datang menjenguk ke rumah itu, dia bertanya bagaimana Sanas untuk kedepannya bagaimana tindakannya. Oh ini mas, dia harus cangkok kornea. Nah kata istrinya, lah ini suami saya korneanya kornea orang. Oh masa sih mbak? Iya dia kornea orang, dia cangkok kornea juga. Oh berarti yang tadinya kita bertanya-tanya kemana cari info, bisa nggak ya kira-kira cangkok kornea itu bisa nggak? Ternyata ada temen yang datang, dia cangkok kornea gitu. Alhamdulillah di situ saya juga ada harapan besar gitu. Ternyata bisa. Iya. Nah di situ kita akhirnya berpikir bagaimana, ayo Umi, terutama Umi itu selalu, kalau saya itu dari awal udah pasrah. Oke, tadi Bapak sempat cerita bahwa ngelihat teman ada yang berhasil dengan cangkok kornea mata. Akhirnya Bapak timbul harapan. Tadi Bapak juga sempat bilang Bapak tuh sebenarnya pasrah, Umi yang semangat. Gimana tuh ceritanya? Ya udah Mi, kita pasrah aja. Saya ya udah terima aja. Kita nanti digali dari potensi yang lain saja. Karena ya pertama
ya kata dokter kan 50-50 juga. Kenapa? Kedua juga dana juga kita terbatas, iya. Dia sampai ke situ juga. Tapi kata Umi ini ya tekadnya sangat apa ya? Bagaimana caranya gitu bisa melaksanakan cangkok kornea tersebut gitu. Itu akhirnya ada teman yang menyarankan coba deh menggalang dana di kitabisa.com. Alhamdulillah akhirnya ya di situ ternyata bisa terkumpul dan bisa terlaksana juga. Nah disitulah rasa syukur kita ternyata ada jalan gitu. Selama kita ada usaha ternyata Allah masih jalan. Itu kesan yang membuat kita itu bahagia. Tapi ya ternyata dalam perjalanannya ya sampai saat ini ternyata ya keruh lagi. Ya sudah, kita fokus di tumbuh kembang, siapin kemandiriannya untuk mendampingi dia, termasuk untuk memakaikan alat bantu dengar itu juga ternyata karena dia umurnya kata dokter sebenarnya udah telat untuk pakai alat bantu dengar itu. Harusnya kan sejak dini, Bu. Karena kita baru tahu Sahnas tunarungu itu usia 4 tahun ya, Bi ya? 4 tahun ya, kata dokter sih ini sebenarnya terlambat, Bu, gitu. Cuman ya udah namanya kita ikhtiar ya. Alhamdulillah itu juga dapat alat bantu dengar, dapat donasi juga. Baik teman-teman sekalian, Masya Allah Umi dan Abi menjadi contoh nyata bagi kita semua bagaimana kuasa Allah itu luar biasa. Allah yang membuat manusia tertawa, Allah yang membuat manusia menangis. Mudah bagi Allah membolak-balikan sebuah keadaan. Seperti Umi dan Abi dikasih sedih karena mata keruh pada saat bayi, Sahnas, kemudian dikasih gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah uji lagi. Dan begitu seterusnya kehidupan Umi ya. Kadang dikasih bahagia, kadang dikasih sedih, kadang dikasih tawa, kadang dikasih air mata. Tapi Masya Allah kita belajar banyak dari beliau-beliau ini adalah kesabaran yang luar biasa, husnuzon prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah kepada Allah dan harus semangat, ikhtiar terus. Terutama itu ya, kita kan punya doa, kita selalu berdoa. Ketika kita susah ya hasbunallahu la ilaha illallah alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kita praktekkan. Ketika susah, ketika sedih, ketika kesedihan itu menghampiri kita, udah kita berdoa. Itulah resep kita lah untuk lebih. Ketika dirundung sedih, kadang-kadang kalau udah membayangkan ya Allah nanti gimana gitu, ya udah kita doa. Nanti Allah akan memberikan semangat kita. Allah akan memberikan motivasi kepada kita. Nanti doa ketika susah yang besar, susah yang kecil oleh Allah nanti akan ditutupi dan diberi hikmah-hikmah dalam kehidupan itu sendiri. Insya Allah. Abi mengajarkan pada kita tadi bahwa kekuatan Abi dan Umi adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa maka timbullah kekuatan-kekuatan baru, dengan doa harapan-harapan baru. Masya Allah. Kalau seandainya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Seandainya Sahnas suatu hari nanti bisa mendengar video ini, mungkin kalau Allah berkehendak kan tidak ada yang tidak mungkin. Misalnya pernah dengar tentang video ini, ada nggak yang Umi atau Abi mau sampaikan kepada Sahnas besar nanti ketika dia sudah bisa mendengar lebih jelas, mungkin dengan alat-alat yang lebih canggih misalnya di masa yang akan datang kan, video ini kemudian dia bisa dengar. Apa yang mau Umi dan Abi sampaikan kepada Sahnas? Ya kalau saya sih terima kasih udah lahir dari saya. Itu maksudnya walaupun perjuangan kita berat, insya Allah kedepannya akan jadi lebih baik, dan itu membuat kita juga banyak belajar dari Sahnas gitu. Udah saya sih itu. Terima kasih sudah hadir sama Umi. Dan terima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan Sahnas kepada Umi dan Abi. Masya Allah. Umi dan Abi, di luar sana juga banyak ibu dan ayah yang Allah anugerahi anak-anak yang juga luar biasa. Mungkin ada pesan dari Umi, dari Abi untuk teman-teman di luar sana supaya nggak
sedih berlarut-larut, supaya terus semangat untuk bisa melakukan pengobatan-pengobatan untuk anaknya. Silakan Umi. Ya, bersedih wajar, manusiawi, apalagi kita seorang ibu, tapi harus ingat juga anak kita membutuhkan kita. Jadi kita harus sehat lahir batin, sehat waras semuanya, jasmani dan rohani. Kita harus semangat, bangkit lagi, lupakan semua yang hambatan-hambatan yang akan terjadi, tapi dilihat ke depannya, terus semangat. Kalau kita jatuh, berdoa pada Allah, ingat ada Allah yang akan bantu kita. Insya Allah nanti semuanya jalan akan lapang ke depan, akan ada aja bantuan dari Allah gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama juga harus ada kerjasama. Iya betul, saling memotivasi, saling mensupport, saling mendukung. Tidak bisa mengandalkan satu sama lain. Ketika istri sedih ya suami memberi semangat, ketika suami down, istri juga memberi semangat. Harus ada saling kerjasama. Masya Allah. Jadi hikmah adanya Syahnas dalam kehidupan Umi Wahyu dan Umi Wahyuni dan juga Abi Eko adalah semakin kompak antara Umi dan Abi. Mudah-mudahan. Karena terus saling bekerja sama dalam mengasuh Syahnas dan juga anak-anak yang lain. Dan insya Allah semoga Syahnas adalah hadiah dari Allah SWT untuk terus mengangkat derajat Umi Wahyuni dan Abi Eko insya Allah. Terus membuat Abi dan Eko menjadi orang-orang kecintaan Allah karena kesabarannya dalam menghadapi setiap episode kehidupan. Saya teringat bahwa nanti di surga nanti malaikat-malaikat akan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat itu mengucapkan salam sejahtera kepada orang-orang yang sabar ketika di dunia ini, sabar dalam menghadapi segala macam episode kehidupan yang Allah berikan. Maka insya Allah ada kehidupan abadi, dan malaikat menyebut salam bagi orang-orang yang senantiasa sabar insya Allah. Yang mana nanti di surganya Allah mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, dan semuanya bahagia, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan lagi. Terima kasih untuk Umi sama Abi sudah memberikan pelajaran berharga untuk kita. Sehat-sehat untuk Syahnas. Mungkin nanti beberapa tahun lagi kita ketemu, kita mungkin lihat ada perubahan-perubahan dari Syahnas. Wallahu a'lam. Mungkin nanti Syahnas insya Allah bisa berobat lagi. Insya Allah Allah kasih rezeki bisa berobat lagi. Syahnas ke dokter mata untuk bisa dilihat keadaannya, terapi-terapinya lancar. Dan masih minum obat kah Syahnas? Enggak. Oh enggak. Memang dari awal memang enggak. Tidak ada obat. Vitamin-vitamin aja. Ya, baik. Terima kasih ya Umi Abi ya. Terima kasih Syahnas yang lagi senang sama mainan dan lampu-lampunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga tayangan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Kita belajar kesabaran, ketangguhan, husnuzon, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tidak sendiri, teman-teman punya banyak teman-teman lainnya juga yang punya kondisi sama atau bahkan kondisinya lebih di bawah kita. Jadi banyak bersyukur akan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Insya Allah kita ketemu lagi di episode Pejuang Nicu yang lain bersama dengan anak-anak yang lain yang spesial luar biasa dan ibu-ibunya yang kuat dan tangguh. Mereka semua adalah pejuang. Insya Allah kita ketemu ya. Terima kasih telah menonton. Sekali lagi terima kasih Umi Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pejuang Nicu, spread hope, start from you.